Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Maka lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Saran saya, pertimbangkan ilmunya supaya bisa ilmu itu bermanfaat bukan hanya di dunia dan di akhirat. Jadi semoga kalian menuntut ilmu itu suatu hal yang bisa kalian manfaatkan di dunia dan di akhirat. Karena bagi saya nggak bisa membanggakan, ya Allah dulu saya ini menciptakan banyak fans, terus banyak lagu di hadapan Allah. Pada akhirnya itu nggak bisa meningkatkan derajat saya. Terus kalau saya bilang saya dengan uang ini saya bisa sedekah dengan banyak segala macam, tapi kita melakukan hal yang haram, nggak bisa. Jadi untuk dari segi musiknya, karena ketika musik itu kalian nggak lakukan, otomatis kalian tuh menutup pintu khamar, pintu rokok juga, terus bercampur dengan wanita, ya. Jadi dengan menutupnya pintu musik dan industri musik, kalian itu menutup banyak hal yang sifatnya mudarat, yang mungkin kalian nggak menyadari ya. Mungkin hanya ngedengerin musik aja. Kalau sejuta orang berpikiran seperti itu, otomatis sponsor akan masuk, orang penjual khamar juga akan masuk, dan memang yang menjadi tampilan di depannya itu adalah, kalau kalian lihat di kafe, kita sering dulu main di Medan, di kafe di Medan ya, yang ditampilkan di depan billboard itu musisinya, bukan hayu malam ini kita minum khamar bareng-bareng dengan para wanita yang bisa datang ke tempat itu gratis, enggak. Tapi musisi yang akan dikedepankan menjadi pintu pembuka maksiat itu. Nah jadi saya mengingatkan diri saya sendiri, buat kalian juga, buat para musisi juga, jangan mau menjadi pintu maksiat untuk orang lain memasuki maksiat itu. Jadi setutup erat-eratnya, jangan mau kita jadi pintu maksiat. Apalagi sekarang anak muda, di mana kalian hidup nanti zaman yang fitnahnya lebih dahsyat lagi. Kita lihat arah aplikasi sekarang kemana, arah sosial media kayak gimana. Kalian harus bisa lebih menjaga diri gitu, karena semakin tahun kayaknya kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit buat agama kita. Jadi mudah-mudahan kalian istiqomah terus belajar untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan itu kalian nanti di ujung hayatnya husnul khotimah dan tidak ada penyesalan, dan dengan menuntut itu bisa mengantarkan kita semua ke dalam surga insyaallah. Amin. Para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan dari buku ajaran mazhab Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Kita masuk pada poin yang kedua tentang haramnya musik ya. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama Syafi'i, tidak ada khilaf di kalangan mereka bahwasanya musik hukumnya haram. Dan bahkan bukan cuma ulama Syafi'iyah, 4 mazhab, ya, mazhab Maliki, mazhab Hambali, ya, mazhab Hanafi, semuanya menyatakan alat musik itu haram ya. Mereka tidak memperinci apakah musik tersebut digunakan untuk qasidah, untuk musik-musik Islami, atau untuk memuji Rasulullah SAW. Tidak, mereka bicarakan tentang alat musik itu sendiri sudah haram, tanpa memperhatikan tentang lirik yang dinyanyikan dengan alat musik tersebut. Dan di antara hal yang menyedihkan di zaman sekarang ya, musik adalah suatu hal yang sudah biasa ya, di mana-mana ada musik ya, bahkan sampai ada ucapan apa bisa hidup tanpa musik ya. Dan kenyataan yang ada, kita ke mana-mana biasanya kita dengar musik. Di pesawat kita dengar musik, terkadang di bis juga kita dengar musik, terkadang di kereta juga kita dengar musik, di rumah juga kita dengar musik ya. Hampir rata-rata seorang tidak terhindar dari musik ya.
Ini yang perkara yang haram tapi tersebar ya, di mana-mana. Kemudian dari al-hadis. Ya. Apabila Al-Quran, dari Al-Quran ada beberapa ayat, ya, ayat yang paling tegas dalam surat Luqman, kalau nggak salah ayat 6, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara manusia ada yang membeli perkataan sia-sia, ada yang membeli lahwal hadis, perkataan sia-sia. Liyudhilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia. Manusia dari jalan Allah. Lahwal hadis dalam ayat ini, ya, semua sahabat yang menafsirkan ayat hadis ini, semua sahabat dan tabi'in yang menafsirkan ayat ini sepakat lahwal hadis sama dengan al-ghina, nyanyian. Ya. Di antaranya dari sahabat, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah. Adapun tabi'in sangat banyak tabi'in, di antaranya Mujahid, ya. Kemudian Qatadah, Makhul, kemudian di antaranya Al-Hasan Al-Basri, kemudian Ibrahim An-Nakhai, kemudian Ikrimah. Rata-rata di antaranya murid dari, ada sebagian murid Ibnu Mas'ud, ada sebagian murid Ibnu Abbas, ya. Baik. Sehingga Asy-Syaukani dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan ini adalah pendapat qaul sahabat wa tabi'in. Dia mengatakan lahul hadis ditafsirkan dengan nyanyian, ya, dengan nyanyian, ghina adalah perkataan para sahabat dan tabi'in. Ya. Kalau kita mau ngambil zahir tafsiran para sahabat, kita bilang nyanyian haram secara mutlak. Tapi kita harus tafsirkan apa maksud nyanyian yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Abdullah, para sahabat yang lain. Bahkan Ibnu Mas'ud berkata, wallahi innahu ghina, demi Allah ini adalah nyanyian yang dimaksud dengan lahwal hadis yang melalaikan manusia. Ini adalah nyanyian. Siapa yang lebih tahu tentang firman Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang paling ahli tafsir kalau bukan para sahabat? Setelah para sahabat, siapa yang paling ahli tafsir? Para tabi'in. Benar ada tafsiran lain dari lahul hadis, ya, ada yang mengatakan bahwasanya Nadhr bin Harith, orang musyrik dahulu ketika dia ingin melalaikan orang dari Al-Qur'an, maka dia bawakan kisah-kisah mungkin dari India, dari mana, supaya orang tidak dengar Al-Qur'an tapi dengar ceritanya. Itu salah satu tafsiran, itu benar. Ini ayat ini umum mencakup segala perkara yang melalaikan, tetapi sepakat ulama bahwasanya nyanyian masuk dalam tafsiran ayat ini. Karena sebagian orang berkilah, ya Ustaz, ini tafsirnya ada 4 tafsiran, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang iya. Tetapi meskipun mereka sebut 4 tafsiran, sepakat bahwasanya nyanyian masuk dalam ayat ini. Dan ini tafsiran para sahabat dan tabi'in. Tafsiran para sahabat dan tabi'in. Ini perkataan para sahabat dan tabi'in. Terus kita mau pakai perkataan siapa lagi? Nyanyian, ya. Apa ini maksud nyanyian di sini? Baik. Maksud nyanyian al-ghina, tadi kita sudah jelaskan nyanyian ada yang haram, ada yang halal, ya. Adapun nyanyian Arab, ya, tadi kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya bahwasanya nyanyian Arab tidaklah haram
Tapi dia makruh. Nyanyian hukumnya makruh, tapi masih namanya makruh itu masih boleh. Masih dalam koridor boleh ya. Makruh itu masih dalam koridor boleh, tapi tidak sampai bayyinul haram, tidak sampai haram kata Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menafsirkan yang maksudnya nyanyian di sini adalah nyanyian, bisa nyanyian dengan alat musik kata Ibnu Rajab, disebutkan di Fathul Bari, atau nyanyian tadi menggunakan nada-nada yang diciptakan oleh orang-orang ajam non Arab, nada-nada yang membuat orang lalai. Mungkin naik turun meskipun tanpa musik hasilnya sama. Ya. Sehingga makanya Ibnu Mas'ud mengatakan al-ghina yumbitun nifaq. Al-ghina yumbitun nifaq, bahwasanya nyanyi itu menimbulkan kemunafikan. Benar, kemunafikan, dan ini kita bilang mereka sahabat, mereka lebih ngerti ya, lebih ngerti tentang maksud Allah Subhanahu wa taala dan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Oleh karenanya ghina di sini bukan secara mutlak ya, sebagaimana tadi saya jelaskan pada tafsilan yang pertama, perincian yang pertama, tapi al-ghina di sini ditafsirkan oleh Ibnu Rajab ketika Ibnu Mas'ud mendapati orang-orang ajam yaitu orang Arab, Romawi, Persia yang mereka sudah punya alat musik tentunya. Ketika mereka masuk Islam, mereka buat nyanyian ya, dengan alat musik, maka Ibnu Mas'ud mengatakan itu adalah ghina, maksudnya ghina yang dinyanyikan dengan alat musik. Atau tadi zahir dari perkataan Ibnu Rajab, dia menafsirkan juga maksudnya nyanyian di sini adalah nyanyian yang seperti bukan nyanyian Arab tetapi nyanyian ajam yang nadanya benar-benar melalaikan, membuat orang fly. Ini ayat yang jelas. Ada ayat-ayat yang lain juga, ayat-ayat yang lain ya. Dalam surat Al-Isra. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, "Ya iblis, wahai iblis, sesatkanlah siapa yang kau mampui dari anak Adam anak-anak Adam dengan suaramu ya." Yang benar, iblis menyesatkan dengan berbagai macam cara, di antaranya iblis menyesatkan dengan suara, tetapi suara di sini yang benar, tafsiran yang benar adalah segala hal yang melalaikan ya. Apakah dengan dakwah yang tidak benar, apakah dengan apa saja. Tetapi sebagian tabi'in menafsirkan suaramu dengan al-ghina ya. Kalau saya tidak salah ingat tafsiran Mujahid ya, salah seorang tabi'in kalau tidak salah Mujahid ya, menafsirkan bisautik dengan suaramu adalah dengan al-ghina, nyanyian. Sehingga para ulama juga berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan bahwasanya musik itu haram. Di antara juga mereka berdalil dengan ayat-ayat lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zura. Itu orang-orang di antara ciri-ciri ibadur rahman, yaitu dan orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Zur itu apa? Sesuatu yang dihiasi. Di antara para tabi'in ada yang menafsirkan maksudnya adalah nyanyian, al-lagu, nyanyian. Jadi bukan cuma nyanyi. Ini lebih sifat ibadur rahman, mereka bukan cuma tidak nyanyi, tapi bahkan tidak menghadiri acara nyanyian. Ya. Bukan hanya mereka tidak bernyanyi, bahkan mereka tidak menghadiri acara nyanyian. Demikian juga ayat yang lain ya. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza sami'u lagwa a'radu anhu. Jika mereka mendengar hal yang melalaikan,
mereka berpaling. Maka mereka berpaling. Maksudnya yang melarikan di antaranya kata sebagian salaf yaitu al-ghina, nyanyian. Taib ini adapun ayat-ayat lain saya bilang ini masih ada kemungkinan, tapi ayat yang pertama sangat jelas sebagai tafsiran para sahabat, lengkap semua sahabat dan tabi'in sepakat bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian. Adapun hadis ya, saya ingin bacakan dari Sahih Al-Bukhari ya. Imam Al-Bukhari mengatakan ya di jilid 7 ayat 106 106 kata Imam Bukhari, bab ma jaa fi man yastahillul khamra wa yusammihi bi ghairi ismihi. Bab tentang orang yang menghalalkan khamr dan menamakannya dengan selain nama khamr. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih dan Imam Bukhari berdalil dengan hadis ini. Dia tidak menyebutkan hadis yang lain. Perhatikan sini, beliau tidak menyebutkan hadis yang lain dalam bab ini kecuali hadis ini. Beliau berkata, wa qala Hisham bin Ammar qala haddatsana Sadaqah bin Khalid qala haddatsana Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsana Atiyah bin Qais al-Kilabi qala haddatsana Abdurrahman bin Ghanam al-Ash'ari qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari. Wallahi ma kadzabani sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Bahwasanya sahabat ini Abu Amir atau Abu Malik al-Ash'ari mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun. Akan ada dari umatku suatu kaum yastahilluna al-hira wal harira, yang mereka menghalalkan al-hira yaitu zina, wal harira menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, wal khamra menghalalkan khamar, wal ma'azib dan menghalalkan alat musik. Wala yanzilanna aqwamun ila jambi alamin, akan ada suatu kaum yang mereka singgah di samping gunung, samping bukit, yaruhu alaihim bisarihatin lahum, kemudian kambing-kambing mereka, ternak-ternak mereka digembalakan. Ya'tihim al-faqir lihajatin. Terus ada seorang fakir datang kepada mereka, ada keperluan, fayaqulun. Maka orang-orang ini berkata kepada fakir tersebut, irji ilaina ghadan, kembalilah kepada kami besok. Fayubayyituhumullah wa yada'ul alam. Namun pada malam hari tersebut Allah timpakan adab kepada mereka, Allah angkat gunung, Allah timpakan kepada mereka. Wa yamsahu akharin kiradatan khanazir, dan Allah merubah sebagian mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan ini dalil yang sangat tegas bahwasanya alat musik itu haram dari beberapa sisi. Pertama bahwasanya Nabi mengatakan dalam rangka mengingatkan, la yakunanna, akan ada min ummati aqwamun, dari umatku suatu kaum, ya, ini peringatan. Ya. Dan ini tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda mujizat Nabi menyebut tentang perkara yang terjadi masa depan. Di antara tanda hari kiamat adalah orang menghalalkan musik, ya. Dari umatku, dari umat Nabi SAW. Jadi di zaman Nabi belum ada yang mengharamkan musik, ya. Mungkin Romawi, Persia, mereka sudah haramkan musik dari dulu. Tapi Rasulullah berbicara tentang umatnya. La yakunanna aqwamun min ummati. Akan ada dari umatku satu kaum yang mereka istilah hira, menghalalkan zina. Kita bilang siapa sih umat Muhammad mengharamkan zina? Kita ternyata baru-baru ada seorang mahasiswa atau dosen IAIN yang kemudian menghalalkan zina, yang baru-baru heboh, ya. Yang tidak kita bayangkan, ternyata memang benar-benar ada dengan berbagai macam dalih, ya. Silhila hira wal harira, kemudian mengharamkan kain sutra bagi laki-laki, dan itu sudah banyak, ya, orang-orang yang kemudian mengatakan sutra halal bagi laki-laki. Wal khamra, menghalalkan khamar, dan Imam Bukhari tadi mengatakan tentang orang yang bab fiman yastahilul khamr, tentang orang yang menghalalkan khamr, wa yusammihi bi ghairi ismihi, dan menamakan khamr dengan nama yang lain. Apakah dibilang ini minuman kesehatan atau minuman ruhani atau apalah, macam-macam mereka namakan. Wal ma'azif, dan alat-alat musik. Alat musik. Jadi Rasulullah menggandingkan 4 perkara. Zina, alat sutra, kain sutra bagi laki-laki, kemudian bir, dan alat-alat musik. Ini semuanya haram. Ini menunjukkan, kata Nabi, yastahillun, akan menghalalkan, berarti hukumnya haram. Kemudian juga di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada suatu kaum, entah apa yang mereka lakukan, apakah mereka berzina, apakah mereka menghalalkan sutra, atau mereka minum khamar, tapi mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah angkat gunung, Allah timpakan kepada mereka, dan sebagian mereka dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet. Mereka melakukan perkara-perkara yang haram yang sudah disebutkan oleh Nabi tadi, 4 perkara yang haram. Ini dalil sangat tegas bahwasanya
musik itu haram. Dan al-ma'azif dengan kesepakatan para ulama adalah alat musik. Alat musik. Taib, hadis ini sahih. Saya katakan tadi, Al-Imam Bukhari mensahihkan hadis ini. Maka dia masukkan Sahih Bukhari dan dia berdalil dengan hadis ini untuk membuat suatu bab. Dan dia tidak menyebutkan hadis yang lain. Biasanya Imam Bukhari, kebiasaan beliau kalau menyebut satu bab, beliau menyebutkan misalnya hadis mu'allaq, kemudian beliau menyebutkan hadis usul, hadis utama. Tapi beliau terkadang menyebutkan perkataan salaf ya, atau hadis-hadis yang mu'allaq. Ya, tapi ini tidak. Kali ini Imam Bukhari menyebutkan satu bab dan hadis ini doang. Ya, sehingga hukumnya hadis ini nyambung meskipun Imam Bukhari mengatakan qala Hisham bin Ammar ya. Meskipun Imam Bukhari mengatakan qala Hisham Hisham bin Ammar ya. Dan itu guru beliau dan Hisham bin Ammar adalah guru Imam Al-Bukhari sehingga dianggap sambung oleh para ulama. Oleh karena Ibnu Hajar telah membahas dalam Taghliqut Ta'liq kemudian menyebutkan sanad-sanadnya yang menyambungkan hadis ini dan banyak sekali ya. Sebenarnya kalau saya ada waktu saya ingin gambar sanadnya sehingga jelas bahwa ini hadis sahih, tidak benar perkataan Ibnu Hazm rahimahullah. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah menganggap penyelisihan Ibnu Hazm tidak dianggap dalam banyak hal karena dia banyak menurut mereka nyeleneh sehingga penyelisihan tidak dianggap. Kalau seandainya belum terjadi ijma, maka pendapat Ibnu Hazm mungkin kita bisa anggap merusak menjadikan ijma tidak akan terjadi. Tapi ijma sudah terjadi sebelum lahirnya Ibnu Hazm. Sehingga perkataan Ibnu Hazm ini tidak bisa merusak ijma yang sudah terjadi sebelumnya. Apalagi setelah beliau meninggal juga para ulama ijma. Jadi terjadi ijma sebelum dan sesudahnya. Ijma para ulama tidak diragukan bahwa hukumnya haram, selesai hukumnya haram, mau diapain juga ijma. Adapun perkataan ulama Syafi'iyah maka sangat banyak, hanya saja waktu kita terbatas ya. Tapi saya sebutkan misalnya perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Beliau berkata, "Fa kullu ma lahu thaman hakadha yuqta'u fihi." Semua perkara yang dicuri kalau punya harganya balagha qimatu rubu' dinar, kalau harga barang tersebut harganya seperti 1/4 dinar, yaitu kira-kira 1 gram lebih dikit. Ya, misalnya 1 gram sekarang harganya 1 juta. Kalau ada barang yang dicuri nilainya sekitar 1 juta, apakah mushafan dalam bentuk mushaf, kana au saifan atau pedang, au ghairahu mimma yahillu thamanuhu, yang barang-barang tersebut halal untuk dijual belikan, fa in saraka maka harus dipotong. Tapi kalau kurang dari rubu' dinar, misalnya cuma curi 500.000, maka tidak dipotong tangan. Selama dengan syarat mimma yahillu thamanuhu, dari perkara-perkara yang dicuri tersebut perkara-perkara yang halal. Fa in saraka khamran, adapun jika dia mencuri khamr, bir, au khinziran, atau dia mencuri babi, lam yuqta, maka tidak dipotong tangannya, li'anna hadza haramu tsaman, karena ini barangnya haram harganya. Wala yuqta fi tsamani tumbur wal mizmar, dan juga seorang tidak dipotong tangannya kalau dia mencuri kecapi dan seruling. Kalau dia mencuri kecapi dan seruling, kecapi ada dawainya, ada senarnya, atau dia mencuri seruling, maka tidak dipotong tangannya. Di sini perhatikan Imam Syafi'i menyamakan tumbur, kecapi dan seruling sama seperti khamar dan babi ya, sama-sama haram maksudnya. Ya. Kemudian beliau berkata, "Walau kasara lahu tumburan aw mizmaran aw kabaran wa illam yakun." Kemudian beliau berkata, "Wa illam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai' alaihi wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslim aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'man aw kasaraha muslim li wahidin min haula'i abtala dzalika kullu." Beliau menjelaskan bahwasanya kalau ada yang mematahkan alat musik kecapi atau seruling ya, atau yang semisalnya ya, yang ini digunakan tidak lain kecuali untuk alat-alat nyanyian ya, malahi, maka tidak perlu bayar. Tidak perlu ganti rugi maksudnya. Demikian pula kalau orang Nasrani yang menghancurkan punya Muslim ada orang Nasrani datang hancurin punya Muslim, sama, tidak perlu bayar. Atau Yahudi datang ke seorang Muslim hancurkan alat musiknya seorang Muslim, maka tidak perlu bayar. Musta'man, orang kafir yang minta pengamanan kemudian datang dia menghancurkan alat musik seorang Muslim, tidak perlu bayar. Dan sebaliknya juga kalau Muslim yang menghancurkan punya mereka juga tidak perlu bayar. Nah, ulama Syafi'iyah sepakat ya bahwasanya musik hukumnya haram. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya hukumnya haram, maka tidak perlu kita mencari-cari dalih untuk menghalalkan alat musik. Terlalu banyak perkataan ulama Syafi'iyah ya, yang mengatakan orang main musik itu bertasyabuh dengan para peminum khamr, orang main musik itu bertasyabuh dengan orang fasik, alat musik itu membuat orang mengantarkan kepada maksiat, mengantarkan kepada dosa besar ya. Dan macam-macam, menumbuhkan kemunafikan. Dan benar, orang kalau suka main musik gimana dia mau khusyuk? Enggak, susah, omong kosong ya.
Musik itu ya dalam hatinya selalu musik-musikan, bukan Al-Qur'an, bukan enggak. Kalau ingin bahasa sering sampaikan, kalau ingin bahagia tinggalkan musik. Saya bukan bicara omong kosong, artinya saya dulu juga main musik. Jadi orang kalau main musik, ya udah hatinya penuh dengan itu ya. Hatinya penuh dengan itu ya. Meskipun dia sholat, mesti baca Quran, beda. Tapi kalau dia baca Quran benar-benar hatinya benar-benar bahagia dengan Al-Quran. Saya sering sampaikan, kalau Anda mengatakan musik bikin bahagia, boleh. Betapa banyak orang musik yang stres. Betapa banyak orang musik yang bunuh diri. Betapa banyak orang musik yang akhirnya terjerumus pada yang lainnya. Terjerumus pada minum khamar, terjerumus pada pacaran, terjerumus pada hal-hal yang haram. Kenapa? Karena musik membuat jiwa itu benar-benar fly. Dan dia ingin diasupi dengan hal-hal yang haram yang lain. Jadi musik itu pengantar. Makanya disebut dengan suara syaitan karena mengantarkan kepada yang lainnya. Dan ini kenyataan. Tapi kita coba, antum boleh sensus pemain musik yang taruhlah yang baik dengan yang tidak baik, coba dibandingkan. Coba. Musik Islami berapa sih? Taruhlah kita bilang halal. Kita bicara syariat memandang secara global, kalau ternyata yang lebih banyak mudaratnya maka hukumnya haram di antara cara syariat mengharamkan sesuatu. Kalau kita bilang musik halal juga, taruhlah kita jujur ya, kita bandingkan pemain musik yang baik, yang genah dengan yang tidak genah coba. Yang dangdutan, yang rapper, yang rusak. Banding 1% belum tentu. 1% yang baik belum tentu ada dibandingkan dengan yang rusak. Dengan yang dangdutan, dengan yang joget-joget, dengan macam-macam cinta-cinta apalah, maksiatlah mengajak kepada. Tapi yang mungkin nyanyi solawatan apa sedikit, nggak banyak dibandingkan dengan, saya bicara dibandingkan dengan yang maksiat ya. Yang ini saja sudah jelas bahwasanya musik melalaikan ya. Dan kalau sudah datang dalil ya sudah selesai. Sudah datang dalil sudah selesai. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, musik kan suara yang indah, enggak boleh kita dengar. Kalau gitu enggak boleh kita dengar suara-suara burung dan yang lainnya. Makin dibantah oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dari ulama Syafi'iyah ya. Beliau berkata ya, ketika beliau mengatakan bahwasanya suara-suara yang indah seperti suara andelip semacam suara burung, kemudian suara-suara yang keluar alami, maka hukumnya tidak mengapa dikiaskan dengan suara burung. Kemudian kata beliau, wala yustathna min hadhi ilal malahi. Yang diharamkan cuma alat-alat musik, wal autar, senar-senar, wal mazamir dan suling-suling. Allati warada syar'u bil man'i minha, yang syariat mengharamkannya ya. Sudah selesai. Jadi kalau syariat sudah mengharamkan, maka kita katakan hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.